Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Tuchel berharap gejolak kepemilikan Chelsea segera tuntas. Pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel mengungkapkan harapannya agar proses pergantian pemilik klub itu berlangsung secepatnya. Ini agar gejolak di luar lapangan klub Liga Inggris tersebut segera mereda. Abramovich mengumumkan akan menjual klub asal London itu setelah menguasai dalam kurun waktu 19 tahun. Dan sejauh ini 3 tawaran telah diajukan untuk membeli juara Eropa tersebut, yakni konsorsium yang dipimpin oleh pengembang properti asal Inggris, kemudian pemilik Chicago yakni keluarga Rickett, dan juga pasangan Martin Brugman dan juga Sebastian Coe. Tammy Abraham mencatatkan rekor yang baru. AS Roma sukses mengantongi 3 angka usai mengalahkan rival kota mereka yakni SS Lazio dengan skor telak 3-0 dalam melanjutkan pekan ke-30 Serie A Italia. Gol cepat tuan Roma dipersembahkan Tammy Abraham pada menit ke-1. Striker asal Inggris itu kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-22 usai menerima umpan matang dari Karsdorp. Catatan brace dalam 22 menit yang dibukukan oleh Tammy Abraham menjadi torehan 2 gol tercepat dalam sejarah Derby della Capitale. Ia mematahkan rekor dari Vincenzo D'Amico pada 26 Februari 1984 silam. Capaian 3 angka tersebut membuat AS Roma naik ke posisi kelima sekaligus menggusur Lazio yang kini turun ke peringkat yang ke-6. Galorsi sementara mengumpulkan torehan 51 poin dari total 30 pertandingan dengan catatan 15 kemenangan, 6 imbang dan 9 kekalahan. Sedang Lazio baru mengantongi 49 poin. Aubameyang kembali menjadi mimpi buruk Real Madrid. Real Madrid menelan kekalahan 0-4 dari Barcelona dalam pertandingan bertajuk El Clasico di Santiago Bernabeu. Striker Barcelona yakni Pierre-Emerick Aubameyang mencetakkan 2 gol, ditambah dengan 2 gol yang dilesakan oleh Ronald Araujo dan juga Ferran Torres. Real Madrid telah diperingatkan tentang striker Aubameyang sebelum pertandingan, namun tuan rumah tak cukup memperhatikan tanda-tanda akan mengawal ketat mantan kapten Arsenal tersebut selama pertandingan. 2 golnya tersebut membuat ia mengemas 7 gol melawan Real Madrid. 5 diantaranya ia cetakan di Santiago Bernabeu. Kekalahan Real Madrid membuat keunggulan di puncak klasemen La Liga Spanyol dengan Sevilla menjadi 9 poin. Bagi Barcelona, kemenangan tersebut membuatnya naik ke urutan ketiga klasemen dengan mengoleksi 54 poin dan mengoleksi poin yang sama dengan Atletico Madrid yang berada di urutan yang keempat. Performa Aubameyang di Barcelona bikin Arsenal gigit jari. Arsenal mungkin menyesal karena mereka tak benar-benar serius untuk mempertahankan Aubameyang. Apalagi setelah melihat penampilan Aubameyang yang mentereng di Barcelona belakangan ini. Dilansir dari Soccer Player, pemain asal Gabon itu sudah mencetakkan 7 gol dan juga 1 assist pada 7 pertandingan La Liga Spanyol bersama Barcelona. Bahkan sang pemain berhasil mencatatkan brace di laga El Clasico, laga adu gengsi antara Barcelona dengan rival sepanjang masa mereka yakni Real Madrid. Lampard kecewa Everton tersingkir dari ajang Piala FA. Derita The Toffees kembali berlanjut. Kali ini skuad dari Merseyside Biru terpaksa tersingkir dari kompetisi Piala FA usai kalah 0-4 dari Crystal Palace. Kami memulai laga dengan baik dan kemudian mengendalikan permainan. Kemudian kami kehilangan konsentrasi. Para pemain tampil 70% dan jelas itu tidak sangat bagus, kata Lampard menjelaskan dikutip dari laman resmi klub. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Lampard bersama Everton. Selain tersisih dari Piala FA, Everton juga tengah berada di bayang-bayang terdegradasi usai menelan 5 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir. Liverpool akan berhadapan dengan Manchester City. Liverpool akan berhadapan dengan Manchester City di semifinal Piala FA, sedangkan Chelsea akan melawan Crystal Palace.
Dilansir dari ESPN, pertandingan tersebut akan digelar di akhir pekan pada tanggal 16 dan juga 17 April. Dan laga akan berlangsung di Stadion Wembley. Pertemuan Manchester City dengan Liverpool membuat keduanya akan saling berhadapan dalam 2 akhir pekan secara berturut-turut. Pasalnya pada tanggal 10 April 2022, kedua tim akan bentrok di ajang Liga Inggris. Karena itu laga nanti diperkirakan akan menjadi laga terpanas di semifinal Piala FA. Liverpool yang mengangkat trofi Piala Carabao Cup pada bulan yang lalu berpeluang mengangkat trofi Piala FA, Liga Champions dan juga Liga Inggris. Reds pun punya kesempatan menyapu bersih gelar-gelar tersebut. Liverpool diketahui lolos ke semifinal setelah mereka menangkan 1-0 atas Nottingham Forest. Adapun Manchester City berhasil mengejar Southampton 4-1. Donnarumma kebobolan 3 gol lagi. Donnarumma belum lama ini disoroti karena dianggap bertanggung jawab atas tersingkirnya PSG di babak 16 besar Liga Champions. Blundernya membuat Real Madrid mendapatkan momentum dan mencetakkan gol penyama kedudukan, sehingga tercipta 2 golnya yang membuat timnya kalah menjadi 1-3. Donnarumma kembali dipercaya menjadi penjaga gawang PSG dalam laga melawan AS Monaco. Tetapi nasib buruk boleh jadi masih belum jauh-jauh dari dirinya. Ex-kiper dari AC Milan tersebut kembali kebobolan 3 gol lagi. Itu menandai berlanjutnya masa sulit Donnarumma setelah pekan berat melawan Real Madrid. Musim ini dia gunakan secara bergantian di PSG. Ia tampil sebanyak 19 kali, tetapi sudah kebobolan sebanyak 17 kali dengan catatan 8 clean sheet. Resmi musim depan Messi tetap bertahan di PSG. Spekulasi soal masa depan Lionel Messi mulai muncul. Ia disebut bisa saja pulang kampung menuju Barcelona. Spekulasi ini berembus semakin kencang sebab kabarnya ayah Messi disebut melakukan kontak dengan pihak Barcelona untuk membahas kemungkinan Lapulga kembali ke Camp Nou. Kini ada kabar baru soal masa depan dari Lionel Messi. Pemain berusia 34 tahun tersebut disebut akan pergi dari PSG musim panas mendatang. Dan kabar yang diklaim dari marka tersebut mengabarkan bahwa Messi disebut tak punya rencana untuk pergi dari PSG pada akhir musim ini. Bahkan disebutkan Messi berencana untuk menghabiskan kontraknya di PSG. Setelah itu ia baru pergi dengan status bebas transfer. PSG dicukur Monaco 0-3, Pochettino segera dipecat. PSG tampil sangat menyedihkan ketika dibantai 0-3 oleh tuan rumah AS Monaco dalam pertandingan Ligue 1 Prancis. Hasil ini diperkirakan akan membuat pelatih Mauricio Pochettino akan semakin tertekan. Apalagi ini terjadi kurang dari 2 pekan setelah PSG tersingkir dari ajang Liga Champions. PSG yang mengumpulkan 65 poin dari total 29 pertandingan masih memuncaki klasemen di atas Olympique Marseille dan juga Auxerre dan mereka berselisih 15 poin. Walau begitu hasil negatif ini mendapatkan sorotan, dikabarkan bahwa PSG akan segera memecat Pochettino jika tak kembali mengembalikan performa terbaiknya. Sergio Roberto sepakat merapat ke Atletico Madrid. Menurut sebuah laporan yang dipublikasikan di Spanyol, waktu Sergio Roberto di Barcelona kini hampir habis. Pemain berusia 30 tahun itu akan meninggalkan raksasa Catalunya sebagai bebas transfer, dengan Atletico Madrid muncul sebagai tujuan berikutnya. Juara bertahan La Liga Spanyol itu telah mengajukan tawaran resmi kepada pemain asal Spanyol tersebut. Ketertarikan Atletico Madrid bermula dari ketidakpastian seputar masa depan Šime Vrsaljko. Pemain Kroasia itu akan meninggalkan Los Rojiblancos di bursa transfer musim panas mendatang. Itulah mengapa Atletico Madrid kini mengincar Sergio Roberto. Dikabarkan Sergio Roberto sudah mencapai kesepakatan verbal dengan kubu Atletico Madrid dan dia siap menjadikan Wanda Metropolitano sebagai pelabuhan barunya nanti. Juventus masih belum menyerah untuk datangkan Jorginho. Juventus rupanya masih ngebet untuk memboyong Jorginho. Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh sang agen sang pemain yakni Joao Santos. Pemain timnas Italia tersebut telah menjadi bagian penting di bawah asuhan Thomas Tuchel. Berkat kontribusinya, The Blues berhasil memenangkan trofi bergengsi mulai dari Liga Champions hingga terbaru adalah Piala Dunia antar klub.
Meski ada minat dari Juventus, namun Joao Santos pastikan Jorginho prioritasnya adalah tetap di Chelsea, bukan dengan raksasa Italia tersebut. Bicara kepada Calcio Mercato, Joao Santos yang merupakan agen dari sang pemain mengatakan bahwa bursa transfer diblokir untuk Chelsea. Jadi sang pemain tidak bisa pindah ke klub yang lain sebelum sanksi itu dicabut. Liverpool resmi sodorkan tawaran kontrak untuk datangkan Gavi. Menurut jurnalis Spanyol yakni Gerard Romero, Gavi menjadi incaran Liverpool yang ingin mendatangannya di bursa transfer musim panas mendatang. The Reds dikabarkan sudah menyodorkan tawaran kontrak sebesar 6 juta euro atau sekitar 95 miliar rupiah per tahunnya untuk jebolan La Masia tersebut. Tawaran kontrak sebesar itu diharapkan Liverpool bisa menarik Gavi untuk memulai karirnya di ajang Liga Inggris di saat masa depannya kini tidak jelas bersama Barcelona. Ketertarikan The Reds untuk mendatangkan gelandang tengah yang baru itu dipicu dengan situasi James Milner pada saat ini bersama Henderson dan juga mantan bintang Barcelona yakni Thiago Alcantara. Mereka bertiga sudah berusia di atas 30 tahun. Para pemain muda seperti Pablo Gavi, Curtis Jones dan juga Harvey Elliott dibantu pemain dengan berpengalaman seperti Fabinho bisa menjadi langkah tepat untuk melangkah ke fase baru dalam evolusi yang akan dilakukan terus di bawah asuhan dari Jurgen Klopp. Real Madrid tak mau dibodohi oleh West Ham United. Dilansir dari Defensa Central, Real Madrid memiliki ketertarikan untuk bisa mengontrak Declan Rice, tetapi mereka tidak akan bersedia untuk membayar bandrol yang mahal yang diminta oleh West Ham United yang diperkirakan mencapai 2,4 triliun rupiah. Memang pemain internasional Inggris tersebut merupakan salah satu gelandang bertahan yang paling dicari di Eropa saat ini. Setelah penampilan yang mengesankan bersama The Hammer serta bersama skuad Inggris selama ia bermain di Euro 2020 yang lalu, pasukan Carlo Ancelotti merasa perlu untuk menyegarkan pilihan di lini tengah mereka, terutama karena tiga pilar utama seperti Luka Modric, Toni Kroos dan juga Casemiro semuanya semakin menua. Dan Declan Rice dianggap sebagai pemain yang memiliki kualitas untuk bisa bermain di Santiago Bernabeu. Tapi raksasa ibu kota Spanyol itu tidak mau dibodohi untuk memenuhi bandrol gila yang diminta oleh West Ham United yang bernilai 2,4 triliun rupiah. Bagi Real Madrid harga tersebut sungguh tidak masuk akal. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.